Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur untuk anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Kita boleh sungguh mengawali minggu ini bersama-sama dengan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kita untuk setiap kebaikannya.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, buat setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk tanggung jawab baru Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur dan kami sungguh terus bersyukur di hadapan-Mu. Pagi ini kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan arahkanlah kehidupan kami supaya kami memiliki kehidupan yang semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur buat pagi ini. Amin.
Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-23b sampai dengan ayat yang ke-27. 23b. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Tiap kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudara, kita bisa membayangkan sebetulnya ketika kita membaca surat Paulus dalam 2 Korintus ini. Saudara, kalau sudah membaca betapa kehidupan Rasul Paulus yang dulunya Saulus punya kedudukan terhormat, punya berbagai macam fasilitas dan punya prestise yang sangat tinggi sekali, tetapi ketika menerima Tuhan Yesus, dia memutuskan menjadi hambanya yang setia, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar Injil ke berbagai tempat dalam berbagai lapisan masyarakat. Saudaraku, kita melihat kehidupannya secara ukuran manusia umumnya semakin menderita. Bahkan Rasul Paulus mencantumkan berapa kali dia mengalami penderitaan dan apa saja. Saudara, ini yang dia alami, bukan atau belum yang sekedar mengancamnya. Saudara, ditulis di sana dengan jelas, aku lebih banyak berjerih lelah. 5 kali aku didesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. Ungkapannya kan? 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, pernah terkatung-katung selama sehari semalam di tengah laut. Yang Rasul Paulus katakan, semua aku alami. Yang sulit-sulit itu aku alami. Aku berjuang sampai akhir. Aku berjuang sekalipun begitu banyak tantangan, aku berjuang. Maka di ayat 27 itu, aku banyak bersedih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudara, semua ini Rasul Paulus lakukan dalam rangka dia mengerjakan bahagiannya, tugasnya yang memang harus dia kerjakan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, kita boleh implementasikan dalam hidup kita. Saudara, ada banyak orang sebenarnya terkecoh, tersesatkan ketika membatasi karya Tuhan dalam batasan-batasan formal seperti usia.
Saudara, saya sedang tidak bicara organisasi, aturannya bukan itu. Tetapi secara umum, kita bagaimana? Pikiran dan jiwa besar selalu mengetahui bahwa hal yang pernah mereka lakukan tidak boleh dihancurkan atau dirancukan sebagai hal yang sanggup mereka lakukan. Tidak pernah puas diri dengan karya yang besar. Selalu ingin berkarya, selalu ingin mencoba, selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru. Dan saudara, sekali lagi, jangan kita terkecoh, ya, jangan kita tergoda oleh sebagian orang yang punya tujuan hidup untuk menikmati dan istirahat. Maka ketika sudah mungkin mulai lanjut usia, mulailah santai, saudaraku. Padahal mau berapapun usianya, kita butuh beraktivitas. Beraktivitas demi kesehatan kita tentunya. Bukan justru dikurangi. Ya, dikurangi untuk hal tertentu, tapi bisa semakin kuat. Saudara, saya ingin memberikan contoh bagaimana di dalam kehidupan bapak-bapak Abraham, bapak-bapak rohani, bapak-bapak leluhur saya maksud saya. Salah satu contohnya Abraham. Bagaimana dia belajar untuk betul-betul memiliki harapan bahkan di akhir hidupnya. Ya, bisa bayangkan Abraham pada usia 70 tahun, sudah 70 tahun gak punya anak. 70 tahun. Secara batasan, ya, secara ukuran, baik Abraham maupun Sarah sudah melampaui ukuran atau usia biologis untuk mempunyai anak. Tetapi saudara, kalau sudah memperhatikan, justru menjelang akhir-akhir hidupnya Tuhan karuniakan. Abraham melihat buah imannya ketika dia sudah berusia 100 tahun. Berusia 100 tahun. Sudah bayangkan, melampaui, mendobrak apa yang umumnya terjadi. Sudah, kalau sudah membaca kisah Musa sama. Bagaimana dia 40 tahun menjadi pangeran. Kemudian karena dia menolong orang Israel dan membunuh membunuh pegawai jajahannya itu, Mesir. Dan dia kabur. 40 tahun menjadi gembala kambing. Saudara, pada usia yang ketiga, tahapan yang ketiga 40, yaitu 120, bagaimana ia membimbing orang Israel kepada masa depannya, sekalipun dia tidak bisa masuk. Sudah sampai akhir hidupnya. Sudah, kalau saudara belajar tentang Daud sama. Daud memang hebat, tapi dia sempat jatuh. Tapi di last minute masa hidupnya, dia melakukan sesuatu yang baik. Mempersiapkan material untuk pembangunan bait suci, bait Allah. Saudara, saya ingin mengajak Anda melihat dari Paulus, Abraham, Musa, bahkan Daud. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ini, dia meyakini, dia percaya bahkan sampai akhir. Kalau Paulus tadi sampai berapa kali didera, karam kapal, udah berapa kali terancam mati maksudnya. Tapi dia justru terus mengerjakan bahagiannya. Visi yang Tuhan tanam, keinginan yang Tuhan letakkan dalam dirinya. Saudara, mari kita pagi ini membiarkan pola pikir
yang lama kita diarahkan, dibimbing oleh pola pikir arahan yang baru. Sehingga kehidupan kita betul-betul terus maksimal. Bukan hanya seketika muda, tapi bahkan seketika tua. Kita tetap kuat mengikut Tuhan, tetap kuat bagaimana bisa membawa generasi yang berikutnya kepada Tuhan. Kiranya hari ini ketika Bapak Ibu yang bekerja mulai bekerja, terapkan prinsip ini. Bagaimana engkau memulai dari dirimu sendiri. Saudara, kita rindu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rindu menyenangkan Tuhan, menyenangkan Dia dalam hidup kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, itu kerinduan kami Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami sungguh rindu menyenangkan Tuhan bahkan sampai akhir hidup kami. Bahkan sampai kami mengalami kematian. Kami rindu menyenangkan Engkau. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk teladan yang telah diberikan kepada kami semua. Melalui setiap kebenaran firman, melalui setiap contoh-contoh dari firman yang kami boleh sungguh jelaskan. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh fokus kepadamu dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami boleh sungguh-sungguh senantiasa fokus kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap persekutuan yang kami boleh sungguh alami bersama Engkau dan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi ini kami juga berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah raya minggu kemarin. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberi kelancaran. Tuhan, bahkan kami bersyukur Tuhan, melaluinya Tuhan boleh sungguh diberitakan. Berkati ya Tuhan, agar kami yang beribadah, kami boleh sungguh memperlihatkan sikap hidup kami yang semakin hari semakin boleh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, ibadah-ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa supaya setiap pelayanan yang dilakukan boleh memberkati bagi orang lain. Kami rindu Tuhan, Engkau sungguh juga yang menolong kehidupan kami. Dan bahkan kami terus rindu semakin banyak orang mengkhususkan hari Minggu sebagaimana mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mohon pimpinan-Mu supaya kami senantiasa hidup hingga bab terakhir kami. Hidup hingga akhir. Bahkan ketika kami tua pun, bahkan ketika kami sudah krisis pun, kami mempersembahkan bagi Tuhan. Kami rindu setia sampai akhir. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini. Kami sungguh menyerahkan buat setiap Tuhan, rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, tolong kami juga untuk kami boleh sungguh-sungguh bisa juga Tuhan mengatur agenda dengan baik dan memberikan prioritas utama kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarkanlah Tuhan, kami juga senantiasa terus saling mengingatkan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, pimpinlah kami semua. Pimpinlah kami setiap pribadi dan sertailah kami. Kami juga mau menyerahkan buat setiap saudara-saudara kami
yang tidak hadir dalam beribadah. Tuhan tolong mereka, supaya dimanapun mereka ada, mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biarkan mereka beri sungguh-sungguh kembali dan beri mengenal Engkau Tuhan. Itu kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap rangkaian acara kami dalam kehidupan kami. Satu hari bahkan satu minggu ini. Kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Buat semua hal dalam kehidupan kami. Berkati buat setiap agenda kami sepanjang minggu ini. Tuhan pimpin kami apa-apa yang menjadi skala prioritas bagi kami. Berkati juga untuk setiap saudara-saudara kami. Berkati agar Tuhan, Engkau boleh menolong kami untuk kami bisa. Tuhan boleh sungguh mengolah setiap apa yang Tuhan percayakan. Berkati kami yang akan berangkat ke kantor, kami akan membuka usaha atau apapun, Tuhan berkati langkah mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap pribadi kami, yang sungguh-sungguh juga Tuhan rindu untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan Kau juga yang menolong. Berkati buat setiap aktivitas pekerjaannya. Berkati juga buat setiap anak-anak kami yang akan berangkat sekolah. Tuhan berkatilah, beri kepada mereka sukacita, semangat dan mengikuti pelajaran sekolah. Berkatilah buat setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apapun usaha pekerjaan kami yang benar di hadapan-Mu, Tuhan, itulah sarana yang Tuhan pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Tuhan tolong kami semuanya dalam berbagai situasi kami. Biarkan kami tetap fokus, tertuju kepada Kristus saja. Kami percaya Engkau akan terus melawat buat setiap kehidupan kami pribadi. Kami sungguh berdoa kalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan, Engkau juga yang memberikan pemulihan, kesembuhan secara total daripada Engkau. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap saudara kami yang mengalami kesulitan dalam anak-anak, Tuhan juga Engkau yang pelihara. Bahkan Tuhan, kesulitan apapun yang Tuhan berikan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan buat setiap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat setiap anugerah dan kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini sepanjang hari bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya. Biarlah tetap berkarya dan kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang pengen cepat pensiun. Tapi bekerjalah, berkaryalah, baik secara formal maupun non-formal. Sehingga ketika kita masih boleh diberi kepada kesempatan dalam hidup kita, kita tetap bisa berkarya. Sampai akhir, seperti Paulus, seperti Abraham, seperti Daud dan Musa. Selamat berkarya, memulai satu yang baru, dan percayalah, berkat Tuhan juga baru. Shalom, Immanuel.